Selamat malam semuanya. Malam. Bagus nih yang alma mater hijau A ya. Yang biru remedial aja kalian. Apa kalau ngucapin salam. Perkenalkan teman-teman, buat yang belum tahu saya Anies Baswedan. Ketawa makan. Perkenalkan teman-teman, saya Andro, bukan dosen 80.000. No. Panggil saya dosen 15 juta. Tapi cuma bertahan sehari teman-teman. Karena besoknya istriku langsung nelpon. Gimana kabar 15 jutanya? Langsung ku transfer tuh 0 lagi. Jadi udah balik lagi nih Andro dosen 80.000. Dan memang dia waktu ku transfer itu excited kali di telepon. Wah Pak, ini banyak banget. 15 juta loh. Akhirnya ada gunanya kau ya. Walaupun ini kalau ku bagi 15 juta bagi 13 tahun pernikahan kita, ini jatuhnya 1,1 per tahun. Tapi mau ngingetin aja teman-teman, buat yang belum tahu ya, dari 15 juta itu 5 jutanya dari Jirayut. Boleh minta tepuk tangan? Dia kasih aku itu minggu lalu untuk ulang tahun ibuku. Jadi untuk kebaikanmu Jirayut, izinkan aku memberikan sesuatu. Wow, aduh. Silakan boleh dibuka. Boleh dibuka aja, dijatuhin aja. Dijatuhin aja Jirayut. Enggak, diangkat gitu Jirayut. Jirayut ini durasi ya Jirayut. Gitu. Gimana? Lempar. Iya, Nah, itu Jirayut. Jadi itu Jirayut daftar lengkap ulang tahun keluarga besarku. Sekiranya nih Jirayut sekiranya ada 5 juta yang lain ya, boleh disesuaikan sama tanggalnya ya. Jirayut, itu terserah kau Jirayut. Kau demi 5 juta itu kau mau suruh aku roasting kau lagi, aku roasting kau. Mau kau suruh aku puji-puji biar senang fans semua di luar sana, aku puji kau. Yang penting jangan minta aku sembah kau ya. 5 juta dikit kali. Kalau 500 juta, boleh tuh. Kalau 500 juta Jirayut, bahkan Genesian semua kumpulan fans semua itu, aku buat jadi negara baru Jirayut. Kau jadi presidennya, Jirayut jadi presidennya, aku jadi menteri hiburannya, Bayu Wibowo jadi pusing dia Jirayut. Masih dibully fans semua Jirayut. Minta maaf kau Kribo. Dan teman-teman memang itu 15 juta besar banget buat aku teman-teman. Sumpah, seumur hidupku gak pernah 15 juta. Apalagi waktu kecil. Makanya aku gak pernah punya mainan mahal. Satu-satunya mainanku waktu kecil itu adalah rapor teman. Rapor teman. Karena di dalam rapor ada informasi berharga. Nama orang tua. Cuman aku pernah bingung, aku buka rapor temanku, nama bapaknya strip. Garis doang strip. Masalahnya nama ibunya nih, Maria. Mamanya Maria gak ada bapaknya. Masa sih aku satu kelas sama... Masa aku satu kelas sama anak Maria? Kalau emang bener, pantas cuma dia doang di kelas yang boleh gondrong. Pantas setiap nongkrong cuma bawa air putih. Tenang, nanti ku ubah air jadi kopi. Kita lanjut teman-teman ke roasting seleb besar Indonesia. Sangat cantik sekali Lucinta Luna, boleh tepuk tangan. Baru-baru ini oleh konten kreator luar negeri, dia disebut sebagai seleb Malaysia. Seleb Malaysia. Dan baru kali ini ada punya Indonesia diklaim punya Malaysia. Kita nggak komplain. Malaysia ambil aja. Lagian Malaysia sama Lucinta punya kesamaan. Sama-sama nggak tahu. Malaysia nggak tahu yang mana kebudayaannya. Lucinta nggak tahu yang mana jenis kelaminnya. Dan dia pernah bilang, dia pernah jadi simpanan hidung belang Kuwait dan Malaysia. Betul ya Mbak ya? Dia bangga bener. Padahal maksudku itu menunjukkan hidung belang luar negeri nggak bisa bedain barang ori sama KW. Kalau hidung belang Indonesia udah tahu nih onderdilnya udah custom. Dan dia pernah bilang, aku operasi plastik supaya mirip Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Yo ampun, kau nggak pikirkan perasaan Lisa sama fansnya? Marah nanti. Mendingan kau bilang aja, aku operasi plastik biar mirip Black Panther. Jadi selesai operasi kau tuh bisa bilang, nggak ada forever, nggak ada lagi. Ini terakhir teman-teman, dia dulu pernah punya bisnis kopi ini, boleh ditunjukkan di layar. Itu nama kopinya. Gimana bacanya? Jangan aneh-aneh aja buat kopi, namanya kayak gitu. Dan sebagai dosen manajemen, izinkan aku ngajarin, kalau kita punya bisnis berangkatlah dari apa yang kita suka. Bukan apa yang kita nggak suka. Kau kan nggak suka sama ini kan, makanya kau hilangin kan.
Dan lihat sekarang bagaimana nasib bisnis kopimu. Udah nggak ada lagi bisnismu. Persis seperti itumu. Nama kopimu itu udah nggak ada lagi kan? Terima kasih aku Andro. Ini baru gue suka, ini. Topik yang baru nih. Yang lain kan udah sama semua. Ini gue baru suka, Pak dosen. Kamu dapat poin 100. Nomor rekening Nomor nggak ada rekening ya? kamu berapa? Aku tambahin nanti. Tambahin Buat berapa? jajan istri kamu. Sebut Berapa jelas? Berapa? 1 juta, 2 juta, 3 juta Berapa? jelas. Dari Rayut 5 juta. Dari 5 Falcon juta. 10 juta. Ya. Dari Kalau Cinta Luna berapa nih? Masalahnya tadi listnya panjang banget nih. Nih, beban keluarganya Gua kan panjang baru banget mulai tuh. di sini. Gue baru mulai di sini. Oh, iya. Gue baru mulai di sini. Tapi gue pengen tahu dulu banget ya. Kenapa dirimu tahu aku dulu jadi simpenan? Ada kan kita search, kita riset. Oh, Ada berita. riset gitu. Karena Masa dosen nggak bisa riset? Iya, masalahnya kenapa dia tahu? Dia itu sempat dapat tawaran untuk nyimpan Cinta Luna. Oh, jadi diam-diam dirimu ngefans sama aku, suka sama aku, mau nyimpen aku. Istriku nonton loh mbak. Ya kan mbak, istriku. Tapi Ajari sekarang dengan kali. keadaan kondisi aku yang sekarang, apakah aku lebih Nanti aja pas off cam nanya mbak, jangan sekarang, ini istriku nonton ini Nggak mah. mungkin, kalau pertanyaan sekarang bukan pengen menyimpan ya, pengen memendam kan? dikubur dong gue. Kalau cinta jangan lupa-lupain. Tadi kan katanya mau ngasih berapa, sebut Iya, aja aku sih. mau kasih sesuatu gift yang nggak mungkin Oh, aku gift. sebutkan dong. Nanti Nggak yang lain boleh pada nggak apa-apa, ngerti. Mbak. Dia tuh kalau ngasih hamba Allah gitu. Nggak mau orang Nonim, tahu. nonim, nonim. Aku bukan tipe orang seleb yang suka flexing sayang. Kayak siapa tuh emang kayak siapa? Udah, nggak usah sebutin. Siapa sih yang suka flexing? Oh, jadi kayak sebut saja namaku Fatah gitu-gitu lah ya kalau. Enggak, sama Gue ada aja tuh. patah-patahnya juga loh. Nggak maksudnya iya gitu. Ada patah-patahnya Nanti ada juga dikasih deh. sebuah hadiah ya. Tapi kalau untuk penulisan nama itu kan udah ada itunya kan hakinya. Jadi pembacaannya itu boleh sebut nggak sih? Boleh, Ya, boleh. Kan sudah Itu kan nggak ada N-nya. Jadi N. tall. Oke. Dibaca singkatannya kopi rasa mentol. Iya tahu aku kopi rasa. Iya, Begitu iya. sayang. Udah pernah coba? Hah? Udah Nggak pernah coba? berani aku cobanya. Takut tolnya itu takut bukan mentol tolnya, jadi nggak berani aku coba. Enggak, pada saat. Tapi udah pernah nyobain belum? Belum mbak. Belum nyobain? Ya kan suka itu kamu, Bu. Dia nggak suka itu. Enggak, kalau misalnya awalnya pada saat itu pengen nyobain, aku nanti bisa siapin mau berapa kokop. 1 kokop. Kokop, bahasanya kokop. Ada orang jual kopi per kokop. Ya kan biasanya shoot, 2 shoot. Sama Shoot, baristanya, Mas, kopi 2 kokop. Gak enak banget. Biasanya kan shoot 1 ke 2. Aneh banget nih. Aneh banget bisnisnya jualan kopi per kokop. Ampun. Ya tapi Tapi apa itu seolah-olah dengan ada N-nya tuh menolong ya. Itu kan sampai tidak akan menolong juga. Cuma tadi Andrew salah nih. Apa? Tadi kan kata, kan ini kan kamu nggak suka. Ya kan? Justru suka punya orang lain. Kopi rasa Suka, mentol punya iya. orang lain. Kalau Harusnya punya sendiri bacanya jangan suka. dan jangan N. Iya. Iya. Oh dan tol. Gitu. Tetap nggak nolong kayaknya ya. Tetap nggak nolong ya. Nggak nolong, Cak. Loh, karena kalian membayangin. Kalau aku kan megangin. Nggak bayangin. Nggak megangin buat nilai ini. Gimana, Bang? Kalau nggak Tapi dipegangin jatuh. gue seneng tadi maksudnya dari banyak tadi akhirnya nyari gitu dan ketemu lagi nih gitu. Yang baru. Iya, emang Ada kadang-kadang- lagi yang baru. Iya, kalau kita gitu. nyari tuh pasti dapet lah gitu ya. Jadi itu yang gua suka sih dari bahannya akhirnya beda aja gitu, bisa beda. Ada pembahasan baru Iya. gitu. Dan tadi berarti sekelas sama Batistuta maksudnya ya. Bukan. Barista maksudnya. Batistuta punya bapak. Kan gondrong sih katanya. Ya nggak semua. Kamu tahu nggak bapaknya Batistuta? Siapa? Pak Tistuta. Batistuta. Ya itu, selamat. Ya, Makasih, Bang Awe. karena dia nih Bang Awe 3 minggu berturut-turut roastingnya paling bagus. Oh. Bahkan sampai malam ini
roastingnya menurutku masih yang terbaik di antara yang lain karena dia kasih sudut pandang yang beda, searchnya juga lumayan ngulik. Karena mungkin dosen jadi biasa ngulik kayak begitu iya. Semua sampai tadi simpenan juga tahu. Iya. Banget. Berapa emang dia? Berapa waktu itu kamu disimpan sebulan berapa? Kenapa? Berapa sebulannya? Harus tahu. Ya, udah nanti 9 matiin. digit sayang. 9 digit. Oh. Ya makanya kan bisa buka usaha pada saat itu. Kalau gue lebih tahu pengen tahu disimpannya di mana. Di freezer apa di chiller? Ya aku mainannya nggak main lokal, aku mainannya luar negeri. Mainannya luar negeri. Iya. Tadi harusnya buat topik pembahasan yang pada tahu. Iya, Cari lagi. Menarik. Cari lagi dong tahu tentang gue. Ayo Ya dong. itu pemadam kebakaran tadi. Gak ada. Bohong kamu. Itu bohong aku ya. Oke gimana? Pak Andro masih konsisten dengan penampilannya. Dengan materi-materinya yang lumayan menyenangkan karena dia basicnya dosen jadi nguliknya lumayan enak lah. Iya, betul. Dan I like you. Makasih Mbak. Dan itu kamu seperti dia. Enggak, aku suka dia. Oh, I like you. Aku seperti dia. I like you so much. Ampun kali aku sama calon. Oh iya, After I transfer. Pak Andro. After dia mau transfer tadi tuh, Cak. After Ya. I want to transfer with you, you can want to dinner with me. Account, Waduh. Do you want to dinner with me? Gak masalah. Tapi nggak. Pasti boleh Bingung sama jawabnya istrinya gua. Pak Andro. Boleh lah. Dia suka yang cerdas-cerdas gitu. Aku cerdas kok dalam hal apapun. Betul. Gaya apapun aku cerdas. Maksudnya gaya pakaian ya, Maksudnya gaya berenang Iya, iya. bebas, gaya berenang bebas. Gaya berpenampilan kan dia bagus. Oh bukan Stylish. gaya seks, bukan. Lagian dari tadi menjurus mulu. Jangan disebutin itu giliranku. Tapi Bang, ini rusuh. pesan tadi. Ternyata kalau ketambahan yang muda itu jadi rusak. Gitu. Mending yang tua-tua. Ingat masa depan. Ini kalau ada Pak Dindra, saya yakin Oki juga pasti sepakat, Awi juga pasti sepakat, kamu akan dapat kompor gas. Aku sudah di sini guys. Berarti aku siap makan malam dengan cemilan favorit aku. Ini Gary Salut Wafer. Karena soalnya lagi lapar kayak tapi jamnya masih nanggung gitu kan. Belum selesai juga. Andro mau? Ih mau dong. Tapi itu enak, ada kelapa balinya gitu. Iya kan, ada parutan kelapa ada Bali. kelapa balinya gitu. Iya tuh. Bayu suka kan? Iya. Wah, seperti makan sardol. Parah lu. Tapi mohon maaf ya. Johan nggak kebagian. Oh iya, berdua sama Jerry ya. Kita sama-sama dong, buka dong. Itu yang dibuka itu bukan yang sana. Enggak kok dia ngeliatinnya yang ini soalnya dia udah ngiler banget ya. Coba kita makan bareng-bareng yuk. Nah ini dia nih. Paling enak banget. Wafernya panjang, renyah, dilapisi dengan coklat dan juga taburan kelapa Bali. Enak. Lebih panjang lebih enak. Lebih kenyang. Lapar. Waktunya Gary. Aku nggak masuk bilin mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin teman-teman, gue OB magang. Nama gue Bayu, anak gue 5 dan gue pengangguran. Lah, Sebagai salah satu kontestan yang paling miskin ada di sini, waduh. gue mau ngebahas beberapa judul yang menurut gue nggak masuk akal. Judul-judul FTV. Contohnya adalah Aku Jatuh Cilok Kepadamu. Ada nih fotonya. Nah, ini tuh. Aku jatuh cilok padamu. Oh iya benar. Aku jatuh cilok padamu. Ini konsepnya gimana? Jatuh dulu baru beli cilok? Apa beli cilok dulu baru jatuh? Menurut kalian dari gambar ini ada yang aneh nggak? Nggak ada. Nah kan, emang nggak ada yang miskin kalian ya? Coba digedein ini di bagian tukang ciloknya. Nah, lihat anduknya putih bersih.
badannya keker, mukanya nggak berminyak. Orang miskin mana mukanya nggak berminyak? Sekarang gini, gue mau tanya sama cewek-cewek yang ada di sini. Kalian mau nggak punya pasangan tukang cilok? Gue mau kok. Lah kalau lu mah ciloknya. Itu teman gue dari Kalibata itu. Nggak ada yang mau pasti punya pasangan tukang cilok. Jangan yang di sini deh, bayangin gue yang tukang ciloknya. Masih nggak mau. Dan ketemu di FTV itu juga aneh-aneh menurut gue. Kayak tabrakan terus jadian. Terlalu aneh. Kalau gue ini dari dulu tahu kayak begini caranya dapet jodoh. Dari dulu gue naik motor ugal-ugalan di depan rumah orang kaya. Wah ada yang keluar tuh satu. Dar. Terus gue tolongin set. Pembantu. Sama aja. Terus lagi pasti ada nih momen ketika seorang bapak nanyain ke anaknya. Udah umur segini kok belum kenalin calon kamu. Nih saya kasih kunci motor, kebut-kebutan dulu sana. Atau ada anak yang kenalin calon ke bapaknya. Kenalin nih ayah, ini calon menantunya. Oh, nabrak di mana? Kok pucet ya? Di depan emang kekencengan nabraknya. Atau yang selalu dihindari orang-orang jomblo ketika lebaran. Tiba-tiba ada yang nanya, kamu belum dapat jodoh ya? Makanya naik motor jangan pelan-pelan, ngebut. Jangan kayak Joni tapi ngebutnya di kampung. Miskin-miskin juga dapatnya. Sekarang kita masuk ke M. Fatah. Bisa gak sih? Nama gue kan udah legal pengadilan. Nama gue Ailuna Putri alias Lucinta Luna. Abis waktunya malu doang ini. Disautin mulu. M. Fatah. Emang gak cocok ya nama itu buat Kak Lucinta Luna. Cocoknya itu M. Fotong. Fotong. Tapi Kak Lucinta Luna ini pernah tergabung dalam grup vokal ya? Yes. Duo Bunga, bener ya? Betul. Tapi dia dikeluarin. Karena temennya sadar, temennya itu bunga bertangkai, dia bunga karangan. Ada tulisannya berduka cita. Dan maksud gue kalau Lucinta Luna ini juga sebagai aktor. Actress. Aktor aja udah, kenapa sih? Ya udah bantah deh. mulu. Dia ini aktor atau aktris di Indonesia ini. Dan menurut gue dia tuh gak bakal dapet penghargaan. Bukan karena masalah aktingnya. Kalau masalah aktingnya kita setuju, dia jelek aktingnya. Iya ampun. Tapi maksud gue panitianya itu pasti bingung kayak ini masuk pemeran kategori cowok terbaik atau wanita. Terima kasih, nama gue Bayu. Bagaimana Luna? Gue banyak pertanyaan sama lo. Satu dari nama ya lo ya. Tiba-tiba dari pertama kali lo ngerosting itu cepet banget. Terus tiba-tiba langsung menjurus ke gue. Kenapa sih lo punya dendam kesumat banget sama gue? Langsung menuju M. Fatah. Padahal nama gue udah Ailuna Putri Lucinta Luna. Kayaknya ya bukan kan? gue doang deh semuanya nih. Terus kedua, gue aktris, penyanyi dangdut, ya kan, pelawak juga, komedi juga, reality show juga, host juga, presenter juga, semuanya, multi talent gue bisa. Pegulat gue juga. internasional, pegulat, Smackdown gue juga bisa, manjat genteng gue bisa. Bisa. Dagang timun Kenapa suri. nggak lu sebutin Dagang timun semuanya? suri juga. Gue ngasih makan singa di kandang pun juga bisa. Permak lepis bisa. Permak lepis bisa. Muajin. Muajin. Kenapa lu tetap? Kenapa harus? Kenapa lu harus menjurus ke gue semua? Mandiin mayat. Apa? Bisa, Lu butuh apa? Dia bisa semua. Bisa semua. Lu pengen cepet kaya sama gue? Ayo coba peragain deh. Tadi yang gue inget, dia bilang katanya kan, dia kan naik motor nih ya, tiba-tiba pas kedebuk pembantu. Nah, coba kalau gue nih, bukan duitnya banyak nih, MM-an nih gue nih, coba lu naik motor, ya kan? Lu lagi jalan nih, gue lagi jalan ya. Ini pura-pura naik motor. Motor beneran dong. Iya. Jangan, nanti
Nanti dibongkar mesinnya sama Lucinta Luna. Jangan. Ceritanya gue bawa belanjaannya di pasar ya. Wih, ada yang keluar nih. Mending gua putar balik. Padahal gue niat ditabrak. Gue niat ditabrak, niat diginiin loh padahal. Lu nggak mau duit ya udahlah. Ya. Kalau mau ngasih, ngasih aja. Dia bisa semua, dia sempat jadi manusia silver. Tahu aja Lu tahu aja lu katanya. Sama dia pernah itu jadi tukang ngambil madu. Suku Baduy. Gimana Ki? Bang Awe? Ya gue sih seneng banget ya. Cuma tadi kan nabrak nih. Pembantunya tuh, ternyata pembantunya gitu kan. Kenapa nggak motor dimasukin ke rumah aja itu? Ada ya. Ya kan ya, majikannya kan dalam rumah. Masukin sampai kamar. Dapat itu. Bener nggak? Iya kan ya. Ngapain cuman? Kan udah tahu nih. Ya, pembantunya nih. Majikan dalam nih. Itu yang nabrak tadi sudah melakukan itu masuk ke rumah, nggak berhasil juga. Ternyata itu rumah tempat penyalur pembantu. Isinya di dalam pembantu semua. Rumah tempat penyaluran pembantu. Jadi ditabrak semua pembantu semua. Ya. Ya tapi gua sih suka ya, terus pembawaannya juga. Baru kali ini gue liat orang miskin galak bener. Bola balik dimarahin Lucinta Luna. Cuma memang menurut gue tadi kan premisnya adalah yang kalau yang gue tangkap tuh si tabrakan ya. Kenapa nyari jodoh tuh tabrakan dulu. Nah sebenarnya mungkin masih bisa di stretch lagi tuh. Lu stretch dulu, abis itu dengan waktu yang tersedia tinggal lu pilih yang mana gitu. Mungkin kan kayak tadi belum, oke tabrakan. Gimana kalau tabrakannya bis sama bis? Nah gitu mungkin kan jadi, lah saya jodoh siapa? Bapak aja deh, ini misalkan gitu ya. Maksud gua, artinya mungkin masih banyak yang bisa di ini juga dari lu di list dulu, abis itu baru dipilih yang ini gitu sih. Tapi tadi sih oke. Makasih Bang Awe. Kita tadi aku sama Bang Awe ngiki waktu tabrak pembantu. Udah kita dibanting gitu. Wah, pembantu. Dua kali ngecedak itu. Dia nggak kuat bang hidup miskin. Tapi Bayu relax sekali bang malam ini nampil, nggak ada beban semua segala macam. Enak sekali penampilannya untuk dinikmati malam ini. Karena betul tadi Bang Awe bisa lebih banyak lagi tuh kejadian-kejadian yang bisa diambil. Kayak misalnya, lah untung yang ditabrak masih bangun. Kalau meninggal kan repot jadinya. Tabrak dar walaupun kaya tapi kalau meninggal kan repot. Penjara kau jadinya. Kayak begitu masih banyak lah hal. Tapi menyenangkan materi Bayu malam ini. Nontonnya juga enak. Roastingnya juga galak sama Lucinta. Aku seneng kok digalakin. Gak pantas. Ora pantes. Jalan tong. Bayu, saya Bayu, anak 5 dan pengangguran. Coba kamu punya istri seperti dia nggak bakal punya anak 5. Karena dia yang bakal punya suami 5. Gak apa-apa, lu di rumah aja gue dagang cilok nanti. Tapi seperti yang disampaikan Freddy dan Lukman. Kok Freddy tiba-tiba? Freddy siapa? Namamu siapa sih, We? Nah itu tahu. Awe. Namamu siapa sih, We? Iya kan bukan gitu ya, Man ya? Lah, Lukman lagi siapa? Lukman lagi. Siapa? Oke, Lukman. Bukan. Aduh, kamu yang masih aman lah dalam kemiskinanmu. Jadi tetap bertahan. Kita mendoakanmu, kamu tetap di bawah garis kemiskinan. Promo udah biar mulai kaya dah. Makasih Cak. Buat orang-orang miskin yang ada di Indonesia, tolong dukung gua terus dengan cara scan QR code di bawah ini. Terima kasih. Oke, Bayu jangan kemana-mana dulu. Itu dulu. Oke. Kita pengen dengar komentar dari para coach ya. Silakan. Ada tambahan apa nggak? Oh iya, Bayu. Iya Kang. Tadi lu bilang orang miskin mana yang mukanya nggak berminyak. Iya. Berarti tadi waktu make upan lu harusnya jangan dibedakin ya, dibenyakin.
Jadi gue suka sekarang karena Bayu kan berusaha mencoba hal yang baru ya. Sekarang dia main what if-nya banyak dan sekarang dia ngebahas keresahan dia bahwa kemiskinan itu tidak relate dengan film yang dia tonton gitu. Jadi kalau kemarin kan dia bahasa soal kemiskinan dia. Jadi sekarang dia mulai berusaha. Kemarin kan ada kritikan dari juri-juri bahwa coba bahas materinya yang lebih variatif. Nah sekarang dia mulai menggunakan POV dia ke arah yang lain. Nah, itu menurut saya sih bagus. Karena udah mulai mendekati final ya 2 minggu terakhir. Emang udah saatnya jangan main aman-aman sih. Kita udah mulai mencobain dobrak-dobrak. Dan itu saya akui itu bagus. Oke, thank you ya Bayu. Makasih Kang Isman. Bayu tuh menurut gue salah satu peserta di kompetisi ini yang heckler handlingnya paling bagus loh ya. Ya benar. Jago loh. Jadi menangani celutukan-celutukan tuh bagus banget. Tadi kan dicelutukin mulu sama abang-abangan merah jambon kan tadi kan. Jago banget loh. Gue megaloman ya. Itu kenapa bisa selepas itu? Karena miskin? Enggak kan? Kok bisa jago banget sih gitu? Maksudnya lo kok bisa setenang itu gitu? Jarang lo bisa kayak gitu. Keren sih Bay. Tepuk tangan sekali lagi buat Bayu. Makasih Kang Isman. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Duh, maksud wiwinya apa ya? Maksud wai-wai? Laper. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary Malkis keju. Rendahan keju Prancis, renyah Malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Selamat malam semuanya. Kenalin, saya landaknya Irfan Hakim. Enggak, saya Bayu Wibowo, teman-teman. Jujur jelek-jelek ini cita-cita saya itu aktor, teman-teman. Bahkan Instagram saya itu udah di-follow sama aktor terkenal, Bang. Kayak G. Pamungkas gitu. Abdel Ahrian, obat peninggi badan, gitu. Pemutih kulit, gitu. Pembesar iman. Gitu. Dan saya pengen jadi aktor. Cuman teman-teman saya tuh sering ngeremehin saya, Bang. Dia bilang, alah Bay, bentukanmu kayak gitu cocoknya kerja di sawah, ya ampun. Padahal saya kerja di kebun juga cocok, Bang. Tapi kan saya pengen jadi aktor gitu. Dan dengan sekarang saya masuk Falcon, saya yakin suatu hari pasti bisa ada muka saya di poster film. Nanti ada nama saya Bayu Wibowo. Judulnya Godzilla. Bisa gitu. Dan saya pengen jadi aktor, cuman saya tuh sering banget dulu tuh sering nonton film di bioskop gitu. Dan saya kalau nonton paling suka tuh duduk di bagian tengah, Bang. Enak. Karena kalau duduk di depan leher sakit. Kalau duduk di belakang ditegur orang, Mas rambutnya nutupin proyektor. Dan saya tuh jujur juga pengen banget bisa main di film action gitu. Pengen gitu. Cuman kalau saya main di film action, saya tuh bayangin aja, nanti pas adegan berantem, saya belum dipukul pasti udah di-cut, Bang. Sutradaranya bilang, Bay kok muka kamu udah bonyok duluan ya? Apalagi saya juga pengen banget main di film romantis, teman-teman. Apalagi saya tuh sering lihat Jeffrey Nicole adegan pacaran sama cewek-cewek cantik gitu. Enak. Makanya saya juga pengen main di film romantis biar saya tuh bisa dapat adegan pacaran sama Jeffrey Nicole. Pengen gitu. Dan saya tuh bakat acting saya yakin pasti nurun dari bapak saya, Bang. Pasti gitu, Bang. Karena bapak saya tuh pinter banget acting. Dia tuh sering banget acting sedih depan orang. Biar dipenjemin uang, Bang. Sumpah, bahkan bapak saya tuh, wah kok gitu banget toh Mbak. Ya ampun, Mbak. Wah. Aneh itu bapak saya itu. Bahkan bapak saya tuh pernah, Bang, ikut casting, Bang, itu. Dan berhasil loh. Berhasil minjem uang sutradaranya, Bang. Aneh itu bapak saya. Gak cuma sutradaranya. Semua warga di kampung saya itu pernah ketipu bapak saya karena aktingnya, Bang. Bahkan syarat tinggal di kampung saya itu harus punya KTP, KK, sama pernah ketipu Pak Narto. Kayak waktu itu pernah gitu ada ibu-ibu ngomong sama RT-nya, permisi Pak RT mau tinggal di kampung ini gitu.
Waduh, ibu punya KTP, kakak sama pernah ketipu Pak Narto belum? KTP kakak ada pak, ketipu Pak Narto belum pernah. Wah, kalau ibu belum pernah ketipu Pak Narto, nggak bisa tinggal di sini bu. Tapi nggak apa-apa, ibu udah bisa tinggal di sini, karena sebenarnya RT-nya bukan saya dan perkenalkan saya Pak Narto bu. Dan kita senang banget teman-teman karena kedatangan artis cantik nan seksi. Tepuk tangan buat Bang Fatah teman-teman. Lagi-lagi. Keren banget teman-teman. Dia adalah orang yang operasi plastik hampir seluruh tubuhnya. Dan saya itu doain dia berumur panjang ya teman-teman ya. Amin. Karena kalau amit-amit Lucinta Luna meninggal, dikubur, saya yakin mayatnya nggak bisa terurai tanah bang. Namanya plastik ya kan. Bahkan Pandawara Group kalau lihat Lucinta Luna bawaannya pengen nyerok bang. Langsung didaur ulang gitu bang. Bayangin gitu Lucinta Luna didaur ulang jadi sendal plastik gitu. Karena dengan Lucinta Luna didaur ulang itu udah mengurangi pencemaran lingkungan teman-teman. Oh gitu. Dan Lucinta Luna ini nama panggungnya. Nah, Lucinta Luna karena dia tuh ngefans sama Luna Maya. Betul. Makanya Lucinta Luna. Coba kalau dia tuh ngefans sama Valentino Rossi, Bang. Saya yakin pasti sekarang nama Lucinta Lunya jadi Lucinta Ngueng. Terima kasih saya Pak Yuyu. Brokoli. Lu bener-bener berbakat lo ya. Berbakat banget, gue suka gaya lo. Sumpah. Tapi kenapa lo menghina fisik gue, lo menghina cepet-cepet gue, tiba-tiba langsung tutup usia, maksudnya apa? Lu gak suka sama gue, lu gak suka gue berada di Indonesia. Kasus lagi. Lu gak suka. Kasus lagi. Kasus lagi. Kasus lagi. Kasus lagi. Yuk mau nangis. Lu gak suka. Yud, hantemin juga Yud, hantemin juga Yud. Jerayut. Nih dua korban nih, dua korban. Dua korbannya Bayu nih. Kaluna, jangan begitu dah. Apa? Dah jangan begitu. Jiwa SM gue masih keluar. Jangan sini dan tonjok aja. Oh, sama. Oh dendam Jerayut masih ada. Jerayut. Udah enggak bercanda. Motivasi gue. Dulu gue itu punya masa lalu kelam. Pada saat gue dulu waktu masih kecil, ya kan tuh kan lihat kan ijazah gue, mirip nggak? Dan kenapa sekarang gue jadi begini? Ya itulah perundungan dari warganet Indonesia. Nah, kamu nggak boleh ngerundung dia lagi, Bayu. Mau ikut gue ke Thailand? Ampun bang. Tapi gue suka gaya lo. Biar peluk bagaimanapun gue damai dengan diri gue sendiri. Peluk I love you so much. Peluk dong. Dia pengen bersih. Luna, dia pengen banget. Dia tadi cerita dia pengen banget dipeluk. Pengen dirangkul katanya. Iya pengen banget dipeluk. Titanik. Cie Bayu udah punya foto priwet. Cie. Lu dapet genre romantis tuh tadi. Katanya mau jadi aktor. Harus siap bermain dengan siapa aja. Iya, profesional, Ya kan? totalitas. Ya kan? Gue aja jadi Manusia Silver aja gue bisa. Masa lu gak bisa? Siap. Duh, saya ternodai. Gimana rasanya ini latihan main film hantu? Kok film hantu? Enggak dong, itu pengen romantis. Ya, Bayu, gua suka sih ya, lumayan rapi lah ya ininya, tampilannya juga oke gitu. Sebenarnya gua agak nggak tahu ada kasus apa emang Bayu ini. Bermasalah sama Jerayut, ngerosting Jerayut dia. Oh, iya. Diserang netizen. Waktu itu saya keceplosan terus saya minta maaf sama Jirayutnya. Oh. Itu jujur bang udah ada minta maaf 4 kali saya bang sama dia bang. Minta maaf bang Jirayut ya. Maaf ya. Coba Jirayut. Ayo Yud, kasih tahu ya. Bayut.
Kasih tahu, kasih pengertian sama netizen. Kasih apanya? Saya semalam nggak bisa tidur saya bang. Klarifikasi. Enggak, coba biar semuanya Saya- jelas boleh di tengah-tengah. Tengah-tengah. Nih, Tolong, lampu kita jadi dimatiin, saksi ya lampu teman-teman ya. dimatiin, Buat lampu saksi ya dimatiin. teman-teman ya. Ini jadi kayak horor ya. Dimatiin gelap lah, Alda. Itu yang Apa? Lampu dimatiin gelap. Saya Biar Apa? kayak mencekam gitu loh. Paduka Jirayut. Paduka? Saya meminta maaf atas perbuatan saya waktu itu. Wah, kalau awalnya Paduka nggak tulus itu Ya maksudnya. Ya gimmick-gimmick sampai berarti nggak itu ikhlas. maksudnya ngecengin kan. Oh gitu. Iya. Yang tulus yang tulus. Jirayut, aku minta maaf atas perbuatanku waktu itu Jirayut. Saya nganu. Apa? Nganu. Mau pinjam duit. Iya, kalau kan pinjam duit berarti. Yang jelas dong, yang jelas. Saya minta maaf waktu saya akuin saya salah ucap. Jadi aku tuh ngefans banget sama kamu loh dari dulu loh. Wah, itu senjata paling ampuh tuh bilang Iya. ngefans. Enggak, tapi beneran bang. Pasti belajar dari bapaknya. Kan tadi dia bilang dia jago acting. Gitu ya. Tapi lu lagi Ini acting nih. kamu lagi acting. Enggak kan bener kan? Sumpah, saya tuh saya ikhlas. Iya, Beneran iya. ikhlas. Saya ini dari hati lubuk yang paling dalam. Saya Dari minta hati maaf, lubuk sumpah. yang paling dalam. Iya. Jadi gimana Jirayut dimaafin? Iya, kalau aku sih memaafkan dari kemarin udah Ya. gitu. Karena namanya juga roasting ya. Tapi jujur aku juga jujur nih, maksudnya aku kan kemarin juga belum pernah di roasting kayak gitu. Tapi sempat kaget. Tapi pas Bang Oki udah ngomong duluan, jadi aku pakai agak lega. Ternyata kamu emang ada salah ucap gitu. Tapi ya aku kan kalau aku sih maafin. Kagetnya gimana kemarin? Kagetnya gimana? Enggak gitu. Nggak gitu. Kagetnya Gimana aku tuh aku tutup muka. Kayak kaget aku tutup gitu loh. Biar nggak kelihatan kalau aku tuh kaget. Karena aku pengennya berarti roasting tuh pasti harus ngena gitu gimana caranya. Walaupun orang tertawa gitu ya aku juga harus ikut tertawa gitu loh. Walaupun kan kamu nggak tahu ya, maksudnya di hatiku tuh kadang-kadang kayak emang bisa roasting begini di live. Orang yang nonton banyak ini aku nggak tahu. Makanya aku sempat nanya sama orang terdekat, emang bisa nggak sih roasting begitu depan orang rame? Apalagi kan aku nggak tahu ya, kalau aku ngerasa itu kayak bukan ngerosting tapi lebih ke kayak ngatain gitu. Tapi aku Wah, lu parah lu. Kata-katain bukan bully. Tapi enggak bener. Udah bang. Orang udah minta Nangis loh, dia mau nangis ini loh, Bang Oki. Ampun banget ini aku. Enggak. Minta maaf, tapi aku maafin aku udah maafin karena manusia pasti tempat yang salah pasti ada Namanya salahnya gitu. manusia tempatnya salah bukan nabi, boy. Libah coy. Iya nggak apa-apa. Jadi pelajaran buat kamu. Jadi hati-hati lagi mau ngomong. Apalagi kalau ini lagi live. Misalnya kalau nggak lagi live ya mungkin nggak apa-apa ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau lagi live banyak ribuan mata yang lagi nonton. Jadi apalagi kamu kan pengen jadi orang yang sukses nih. Jadi harus dijaga lagi omong-omongannya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih roasting begitu. Tapi lebih dienakin lagi kata-katanya. Kalau aku sih pasti orangnya nerima-nerima aja. Kalau jelek, aku happy ya kan gitu. Tapi ini benar, Jirayut tuh lagi ngasih tahu yang sebenarnya bahwasannya kan kita lagi live semua segala macam, kalau bisa dijaga. Iya. Kayak begitu. Karena kan mungkin Jirayutnya terima semua segala macam, tapi kan orang di luar sana Belum kan nggak tentu. tahu gimana kita di sini bertemannya seperti apa, Iya. kayak Iya. begitu. Ini buat yang di rumah, buat yang nggak tahu tuh, tadi sebelum mulai live, Bayu tuh udah dipukulin Jirayut. Enggak ya, Bong. Makanya sekarang pucet loh, pucet. Jadi waktu gua datang, si Bayu lagi tiduran kaki jerit gini. Hah, apa lu? Enggak. Kayaknya Jirayut nggak sekejam itu dah dia. Iya. Dibelain guys. Gitu kalau Nggak, pacar yang baik. pokoknya Bayu kamu nggak boleh dipikirin. Ya udah, namanya juga netizen kan kita nggak bisa dikontrol juga kan. Iya. Mereka mau ngapain ya udah kamu sabar aja nerima. Berarti ini jadi pelajaran yang sangat besar buat kamu ke depannya nanti. Salaman dong, salaman. Maaf Jirayut. Semangat. Ya. Hah? Pengen ditolong. Enggak usah Jirayut tuh lagi nabung buat nikahin Alda. Aman. Selama Bayu ikhlas lututnya Jirayut ke muka aman. Enggak. Sukses selalu ya. Oke. Ya. Tepuk tangan buat Bayu. Bayu. Nah. Oh, kami belum komentar ya?
Belum, satu pun belum. Oh iya udah silakan boleh. Cepat banget mau build in, sabar kali. Terlalu cepat mau build in, Opi. Ya pokoknya tadi tampilannya bagus ya. Apalagi dengan lo memakai... Bagus apa Agus? Bagus. Oh bagus. Apalagi gue seneng lo pakai baju motif kambing gini. Bukan, macan dong itu. Macan. Kalau ngomong baju dilihat baju, jangan dilihat muka. Jadi salah kan? Ya itu dari gua. Ya silakan, Tarotok mungkin. Jadi intinya begini, kenapa orang itu kadang-kadang tanpa sengaja melakukan kesalahan? Itu supaya menjadi pelajaran buat yang lain. Terutama buat yang melakukan kesalahan. Bukan berarti kamu mutlak salah, tetapi memang kamu ditunjuk untuk memberikan pelajaran kepada yang lain bahwa itu adalah salah. Jadi berbahagialah kamu karena kamu dibully. Berbahagialah kamu karena kamu dibully. Intinya itu, ketika kamu ikhlas menerima bahwa kamu salah dan menjadi pelajaran buat orang lain, maka itu adalah hikmah terbesar dalam diri kamu. Ya. Seperti tadi ketika kamu ada materi bicara ini tadi sempat komplain walaupun bercanda ya. Kenapa kamu pengen aku cepet-cepet mati? Ada hikmahnya. Hikmahnya apa, Cak? Apa itu? Ya kan tadi kaitannya dengan operasi plastik, kamu mengkaitkan dengan daur ulang. Ya. Kalau meninggal itu kan, kalau panjang umur sebenarnya kenapa kamu nggak diharapkan nggak panjang umur? Kenapa? Karena takutnya kamu jadi jas hujan. Operasi plastik semua. Masa gue jadi jas hujan melebar, jadi jas hujan. Plastik semua gitu. Jadi semua itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang selalu mengambil hikmah dari hal atau kesalahan yang dia tidak sengaja lakukan. Woi. Cak. Tapi Jirayu langsung hubungi polisi tuh, langsung mau hubungi polisi. Enggak. Jirayu itu hatinya besar. Jadi nggak mungkin dia lapor polisi. Masa sih hatinya besar? Kan bisa langsung ke TNI lapor. Tapi yang menarik dari Bayu adalah Bayu ini gampang kena mental, Bang. Ya karena masih muda, paling muda gampang juga. kepikiran hal-hal, tapi aku seneng dia tidak ke distract sama perform minggu lalu. Karena dia habis perform nangis kemarin. Oh dia sempat nangis? Nangis dia kemarin. Belajar dia Lu Cinta Luna. Berarti ini ya perform habis nangis dong? Habis nangis, karena kan seminggu kemarin nangis habis perform nangis. Ini perform setelah nangis. Kan nangis lagi nih. Ya mungkin Bayu ini pelajaran ya, maksudnya ya sekarang diserang netizen itu kan biasanya ujian kan untuk nanti makin hancur. Jangan dong, Pak. Ini parah deh, Bang Awe deh. Tapi yang abang suka malam ini kau tidak terpengaruh sama keadaanmu minggu lalu. Kau nampil bisa relax, bisa enak bawain materi dengan baik malam hari ini, Bayu. Itu aja sih dari abang.